Dengar ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Di uji komprehensif itu, paginya Bapak Ibu nanti diminta oleh dosen untuk mengunggah 3 RPP. Bapak Ibu tidak perlu membuat RPP lagi. RPP yang mana? RPP yang sudah dibuat di lokakarya pertama. Ini selalu kita pakai Bapak Ibu, RPP yang dibuat itu. Bapak Ibu unggah, Bapak Ibu kirim ke LMS, 3 RPP, lalu jangan lupa mengklik atau memilih satu RPP saja yang akan Bapak Ibu presentasikan itu. Nah ini banyak mahasiswa kita yang lupa mengklik, lupa memilih satu RPP di antara 3 RPP. Pastikan ini Bapak Ibu harus pastikan setelah Bapak Ibu mengunggah 3 RPP, pastikan mengklik satu RPP-nya yang dipilih. Yang mana Ustadz? Boleh yang RPP 1, RPP 2, RPP 3, mana yang paling enak menurut Bapak Ibu itu yang mana? Silakan. Dan pastikan nanti tatkala Bapak Ibu sudah mengklik RPP itu, RPP itulah yang Bapak Ibu akan terapkan dalam pembelajarannya tatkala berhadapan dengan dosen. Jangan nanti yang diklik RPP 1 tentang sholat jenazah, begitu praktik di depan dosennya tentang sholat apa misalnya, tentang tata cara berwudu. Ini kan miss jadinya ya. RPP-nya berbeda dengan praktik pembelajarannya. Maka perlu dicek. RPP yang saya klik itu adalah RPP yang keberapa? Itu temanya apa? Lalu itu yang Bapak Ibu sampaikan. Setelah Bapak Ibu menyampaikan di depan dosen, baru ada dialog pertanyaan. Ya, paling tidak. Nah, nanti kalau mengenai waktu ya oleh dosennya, yang jelas kalau Bapak Ibu sudah diangkus, bisa bagus, materi-materi pedagogi dalam modul itu insya Allah cepat ya selesai. Ya, nanti ditanya, misalnya Pak Ahmad, apa yang Bapak ketahui tentang misalnya teori belajar apa? Teori belajar, silahkan Anda jelaskan. Kalau tidak paham kan susah itu. Apa karakteristik teori kognitif misalnya. Nah itu harus diperdalam di uji kompre itu Bapak Ibu ya. Dosen-dosen nanti akan mengajukan pertanyaan berdasarkan rambu-rambu penilaian. Jadi rambu-rambu tadi sudah kami sampaikan kepada Pak Kaprodi. Ya di samping tadi yang sudah kami sampaikan, tadi kan sudah juga kami sampaikan ke mahasiswa bahwa komponen-komponen apa yang ada pada uji komprehensif itu, uji lisan komprehensif itu. Ya tadi diantaranya adalah kemampuan apa, bukan kemampuan skill, tapi penjelasan-penjelasan yang diperlukan dari Bapak Ibu kaitannya tentang modul-modul pedagogi, kemudian modul-modul profesional yang sudah Bapak Ibu lalui selama 10 modul itu. Kemudian itu akan ditanyakan berdasarkan rambu-rambu dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu akan diuji kemampuan baca tulis Al-Qur'annya di akhir. Misalnya kalau baca tulis Al-Qur'an ini kan simpel saja Bapak Ibu ya, oleh para dosen dengan mudah. Misalnya Ibu Umi baca suratul Baqarah halaman sekian, dibaca dengan bagus, sudah nilainya bagus. Kemudian tuliskan saya kalimat berikut ini. Misalnya disuruh menulis Alhamdulillahirabbil alamin, tulis di kertasnya. Setelah selesai silakan tunjukkan ke dosen melalui Zoom meeting itu. Kalau dianggap sudah bagus ya nilai Bapak Ibu baguslah di situ. Ada skornya 1 sampai 5. Kalau skor 1 dianggap belum mumpuni menjadi guru. Kalau memiliki skor 1, 2, 3, minimal 4, 5 skor kita di baca tulis Al-Qur'an. Sehingga ini Bapak Ibu, untuk uji komprehensif 3 hari itu kita diuji 3 komponen ini oleh dosen secara bergiliran. 3 hari secara bergiliran. Jadi dalam 3 hari itu bukan Bapak Ibu diuji terus, akan bergilir. Hari pertama mungkin siapa yang dapat, di hari kedua siapa, dan hari ketiga secara bergiliran kita diatur oleh dosen. Nanti dosen yang mengatur jadwal Bapak Ibu akan bertemu pada hari keberapa dan seterusnya. Nah ini untuk uji komprehensifnya Bapak Ibu ya, silahkan nanti dipelajari secara seksama modul-modul yang sudah berlalu, kemudian juga ya ditelaah teori-teori itu sehingga menjadi ya istilahnya di luar kepala lah. Bukan berada di luar kepala tapi sudah di luar kepala, artinya sudah enak lah kita. Begitu orang berkata bicara tentang behaviorisme kita langsung nyahut lah kira-kira begitu ya. Nah, teori behaviorisme itu seperti ini.
Nah, itu kira-kira Bapak Ibu kita lakukan selama kurang lebih 23 hari. Mohon aktivitas tadi itu nanti kita cermati dan ya kita bersama-sama Bapak Ibu. Kita kawal bersama-sama. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kaprodi bahwa ini adalah tugas yang cukup berat. Tetapi kalau dikerjakan secara bersama-sama insya Allah akan selesai. Bersama-sama bukan saling pindah file, tetapi harus ada komunikasi di antara Bapak Ibu satu mapel. Misalnya mapel fikih, jangan hanya menyendiri saja Bapak Ibu, susah nanti. Bersama-sama, bagian mana yang kita anggap sulit. Kita diskusikan di grup WA masing-masing kelas itu sehingga Bapak Ibu tidak stres sendiri. Ada dulu mahasiswa kami, mohon maaf kalau boleh cerita, di Lokakarya, sudah pertengahan Lokakarya mundur. Tiba-tiba mahasiswa tersebut keluar dari grup kecil, kelas, grup besar, grup LPTK keluar tiba-tiba. Lalu sekitar jam 11 malam saya telepon yang bersangkutan. Saya tanyakan, kenapa Bapak keluar dari grup? Saya sudah tidak kuat Pak, katanya. Saya tidak akan mungkin jadi guru profesional. Tidak mungkin saya jadi guru profesional, kata dia ini. Karena sudah merasa tidak mampu mengerjakan. Padahal sudah sedikit lagi mau berakhir Lokakarya. Akhirnya saya berikan penguatan, berikan motivasi lagi, sehingga bangkit lagi dia. Bangkit lagi Bapak Ibu itu, masuk grup kembali, kita masukkan. Dan alhamdulillah Lokakaryanya selesai. Bahkan dia bisa lulus UP langsung Bapak itu. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Jadi motivasinya bangkit kembali Bapak Ibu setelah dia sempat drop, akan mau keluar dari PPG. Karena melihat tugas yang begitu banyak, tapi silahkan. Rupanya Bapak itu setelah saya dalami, dia kurang komunikasi. Dia menelan sendiri seluruh beban-beban itu. Ya. Kalau ada proses komunikasi dengan kawan satu mapel, insya Allah Bapak Ibu tidak kesulitan. Misalnya tidak punya modul buku ajar A, kan bisa komunikasi dengan kawan-kawan satu rumpun mapel itu. Misalnya kalau dia guru fikih sama guru fikih saling komunikasi, minta bahan ini, minta bahan itu. Kalau sendiri saja kita telan, maka itu menjadi trouble Bapak Ibu. Maka dibuatkanlah Bapak Ibu grup WA untuk berkomunikasi di situ ya. Bagian mana yang dianggap sulit, mana yang tidak dipahami, silakan. Di situ didampingi oleh dosen dan tim admin. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu selama 23 hari kita akan berkecimpung di Lokakarya itu. Ya, mungkin ada hal yang ditanyakan, silakan Bu Sekprodi. Nah, penjelasan saya di 5 komponen tadi Lokakarya itu, bagian mana kira-kira yang masih mengganjal pikiran Bapak Ibu. Kira-kira ini saya kok belum clear di sini. Nah, kita akan diskusikan. Ya, kita akan diskusikan. Baik, terima kasih Dr. Haji Fatih Maujud. Selanjutnya kami fasilitasi Bapak Ibu mahasiswa untuk bertanya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak. Silakan yang mau bertanya. Oh, ini ada yang raise hand, Pak Sulam sama Pak Hasbullah. Ini raise hand mau bertanya atau bagaimana? Monggo, Pak Sulam dulu mungkin. Itu raise hand dari tadi, Bu. Jangan-jangan beliaunya tidak ada. Raise hand itu nggak ada videonya itu lah, baru keluar itu. Nah, baru keluar. Permisi, Bu. Untuk Iya. Permisi, Bu. Pak Hasbullah, mungkin ini raise hand mau bertanya atau raise hand tidak kuat gitu ya? Sudah puyeng mungkin, Bu. Sudah puyeng. Sudah puyeng mungkin, Bu. Permisi, Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Untuk proposal PTK ini saya kurang paham. Pembuatan proposal PTK. Jadi yang ditanyakan apanya ini? Cara membuatnya mungkin, Bu. Cara membuatnya. Atau kalau ada contohnya, Bu. Itu kan sesuai PBL ya Ibu, proposal PTK-nya. Ya, integrasi dia ya, betul. Ada Dr. Fathul itu. Di situ saya kurang paham. Oke, siap. Nanti saya jelaskan, Bu. Ya. Baik, ya Pak Fathul. Ya, tadi ini ada yang bertanya tentang proposal PTK. Memang proposal PTK ini kan di sesi Lokakarya ini, di sesi Lokakarya hanya bentuknya proposal yang kita buat.
Sementara kapan penelitiannya dilakukan? Nanti pada saat PPL itu. Di saat PPL kita nanti di bulan Desember itu. Nah, maka isunya, mohon maaf, isunya yang akan dibuat ini sesuaikan dengan isu yang Bapak Ibu buat di RPP-nya. Isunya ada di RPP itu. Misalnya kalau Ibu mengambil misalnya satu di PIKIH misalnya ya, di PIKIH. Bapak Ibu misalnya di RPP itu mengajar menggunakan metode discovery learning misalnya ya. Di RPP-nya itu, discovery learning misalnya. Pendekatan yang digunakan adalah discovery learning. Bisa jadi itu dianggap sebagai tema untuk proposalnya. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat judul proposal adalah meningkatkan kemampuan siswa di dalam melaksanakan sholat jenazah menggunakan pendekatan discovery learning. Nah gitu, itu salah satu contoh. Jadi judul PTK itu langsung diarahkan kepada RPP Bapak Ibu. RPP itu kan nanti dipakai PPL. Nah gitu ya. Sehingga pada saat PPL itu kita sudah tidak perlu buat proposal tambahan lagi. Isunya sudah kita rangkum dari sekarang. Nah, contoh tadi, misalnya saya akan mengajar PIKIH nanti pas PPL itu, RPP-nya sekarang saya buat di Lokakarya Perangkat, maka temanya kita lihat. Kalau pada saat itu temanya tentang sholat jenazah misalnya, maka RPP yang dibuat hari ini adalah tentang sholat jenazah. Nah, tetapi pilihan kita misalnya pada aspek metodologi pembelajarannya adalah misalnya tadi discovery learning yang Ibu buat di situ ya untuk mengajar tata cara sholat jenazah menggunakan discovery learning misalnya. Kemudian Bapak Ibu di PTK-nya nanti kerucutkan saja ke judul itu. Kerucutkan ke judul itu. Apa yang mau ditingkatkan dengan discovery learning itu? Misalnya tadi saya berikan contoh meningkatkan kemampuan siswa di dalam pelaksanaan tata cara sholat jenazah menggunakan model discovery learning atau pendekatan discovery learning bagi siswa MTS bla 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 bla. Itu contoh judul-judul PTK yang polanya terintegrasi dengan PPL. Jadi memang ada dua pola nanti Bapak Ibu. Dua pola di dalam juknis PPG kita itu ada dua pola. Tetapi yang kita adaptasi adalah, yang kita gunakan adalah pola integrasi namanya. Ada pola terpisah, ada pola integrasi. Tetapi yang paling mudah buat mahasiswa adalah pola integrasi. Jadi begitu Bapak ngajar nanti PPL itu sekaligus penelitian. Daripada Bapak mengajar sendiri, penelitian sendiri itu hal yang berbeda. Itu pola terpisah. Maka bagus tadi pertanyaannya Ibu ini. Jadi silakan isu judul PTK-nya lah kalau kita bilang jangan isu ya. Judul PTK-nya langsung arahkan ke salah satu RPP Bapak Ibu itu. Ya, ke salah satu RPP-nya itu. Oke, cukup begitu, Bu. Boleh lagi nanya satu lagi, Pak. Boleh nanya satu lagi, Pak. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Jufri dulu ya, monggo. Iya Bapak, dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak barusan, saya merasa dan ini menghadapi jadwal kita yang masih 3 bulan lagi. Saya merasa pening. Padat. Nah, ini begini Bapak, karena banyak hal-hal baru yang tidak pernah kami ketahui, contohnya tentang TPAJK, tentang host. Dan itu kita harus mengerjakannya dalam karya, dalam aplikasi nyata. Kita ini mahasiswa, tetapi kita sudah sepuh, Bapak. Kita terbiasa bersentuhan dengan hal-hal yang ilmiah, penelitian, dan semacamnya. Saya sendiri dulu kuliahnya masuk tahun sebelum 2001 saya baru kuliah dan baru lulus kemarin 2006, dan itu kuliah saya masih menggunakan mesin tik yang tak-tek-tok, dan saya tidak kenal dengan flash disk waktu itu. Saya menggunakan disket pada saat membuat skripsi. Artinya kita butuh yang konkret Bapak. Kita sulit untuk mencerna jika hanya berbentuk dengan konsep, teori, pemaparan. Contohnya seperti RPP yang berhubungan dengan TPAJK itu TPAJK tadi. Saya menginginkan Bapak berkoordinasi dengan LPTK umpamanya dengan Bapak dosen untuk memberikan contoh-contoh lah Pak, contoh-contoh RPP yang berhubungan dengan TPAJK ini atau hal-hal yang sulit bagi kami untuk mencerna. Saya khawatir seperti yang Bapak ceritakan tadi, nanti saya seperti yang
Janganlah Pak, semangat. Enggak, itu untuk mempermudah tujuan Semangat, dari Pak. Ya. Pak Jupri, ini pesimis dulu Pak Jupri ini. Ya. Jangan pesimis dulu. TPACK ini sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan punya HP ya. Kan HP Ya. sering kita syuting live begini. Ada orang mantenan, Bapak Ibu live begini. Oh gitu Pak. Iya live. Itu kan sama seperti Bapak Ibu membuat video. Ya, membuat video. Misalnya tadi saya bilang, membuat video sumber belajar ya, sumber belajar. Materinya tentang tata cara sholat jenazah. Kan Bapak Ibu sendiri bisa merekam orang yang sholat jenazah, praktik sholat jenazah secara bagus. Iya. Jangan meninggal dulu baru sholat jenazah, itu kan bisa skenario Pak, skenario. Diatur skenario. Atau Bapak Ibu bisa download di YouTube kan? Di YouTube. Itu sudah tersedia konten-konten apa saja yang Bapak inginkan di YouTube itu sudah tersedia dia untuk sumber belajar. Tapi bagus kalau itu dosen guru yang membuat. Misalnya begini, Bapak Ibu ngajar tentang akhlak ya, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Silakan Bapak Ibu buat slide presentasi, PowerPoint dibuat ya. Masa membuat PowerPoint lalu tidak bisa lagi kan? Lalu bisanya apa kalau gitu guru? PowerPoint dibuat. Lalu itu Bapak Ibu jelaskan materinya tentang tadi akhlak terpuji, akhlak tercela itu dalam bentuk PowerPoint. Lalu itu direkam. Jadikan sebagai file video. Itu kan sudah menjadi video sumber belajar. Artinya apa? Siswa bisa belajar dari video kita itu namanya video sumber belajar. Jadi kita tidak perlu menjelaskan tentang tata cara sholat jenazah. Silakan anak-anak tonton video saya. Nah, ini sudah ada praktik sholat jenazah. Nanti silakan anak-anak tinggal menjelaskan bagaimana tata cara sholat jenazah. Dengan menonton itu sudah bisa menangkap materi. Itu disebut dengan video sumber belajar. Kalau syuting orang mantenan kan enak Bapak. Orang dangdutan kita syuting itu sama seperti menyoting sumber belajar. Hanya perlu kita tata, perlu diatur biar dia bagus gitu ya. Sesuai kontennya dengan materi yang kita ajarkan. Kalau Bapak Ibu ngambil sembarang di YouTube, itu kekhawatiran kita, mohon maaf. Misalnya Bapak Ibu tata cara sholat subuh, misalnya ngambil dari YouTube misalnya ya. Bapak Ibu sampaikan ke mahasiswa YouTube-nya itu. Ternyata YouTube-nya itu sholat subuh tidak kunut, sementara di Madura wajib kunut misalnya. Kan Ustadz yang kena potong tangan nanti di Madura itu. Jadi ya sesuai dengan aturannya, sesuai dengan materi ajar, konten belajar kita apa. Nah, itu Ustadz sebenarnya ini tidak memandang alumni 2002, 2006, 2001 enggak. Saya S1-nya selesai 98, Pak. S1 saya selesai tahun 98. S2 saya selesai 2001 itu. Masih bisa membuat video sampai sekarang. Bisa membuat video. Atau Bapak Ibu dengan cara menjelaskan begini. Lalu ada orang yang men-shooting Bapak Ibu, boleh. Itu kan video sumber belajar. Ceramah itu kan video sumber belajar juga, ceramah itu. Iya kan, misalnya gini. Tugas kita ke siswa kita. Anak-anakku tolong jelaskan apa pengertian sholat. Silakan nonton di YouTube. Ya, YouTube itu sebagai sumber belajar. Jadi dia nonton ceramahnya, misalnya ceramahnya Ustadz Somad, ceramahnya UAS dan seterusnya. Siapa? UAD. Itu ditelaah. Lalu dideskripsikan oleh, itu sumber belajar juga namanya. Tapi ini tuntutannya agar para guru sendiri yang membuat gitu, agar kita yang membuat biar ada skill. Keterampilan kita untuk membuat video sumber belajar. Itu Pak Jupri. Jadi bukan 2021 masalahnya 21, 26. Tuntutan PPG begitu dia, agar mahasiswa ini kreatif di dalam membuat konten-konten belajar itu. Iya Pak, ya Bapak, maksud saya mohon menyela. PPG ini tidak memperhatikan, tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Kita seperti dilarang musibah, kemudian kita dilarang kayak mesin gitu ya Pak. Tidak memanusiakan manusia itu Pak.
Bapak saya beri penguatan dulu Pak Jupri. Mana lebih enak 3 bulan daripada Bapak kuliah 1 tahun PPG? Itu pilihannya. Atau SKS-nya ini dipadatkan. Bapak kan kuliahnya hanya 12 SKS ini Pak di PPG ini. Mungkin sudah dijelaskan sama Pak Kaprodi. 24 SKS-nya itu melalui RPL dia 24, bayangkan. Itu Bapak tidak perlu kuliah 24 SKS. Yang hanya dikuliahkan 12 SKS. 24-nya mana? Itu bonus melalui RPL itu. Coba bayangkan jika dikuliahkan 36 SKS itu 1 tahun Bapak seperti ini. 1 tahun dia. Tetapi alhamdulillah pemerintah memberikan keringanan 24 SKS-nya itu melalui RPL, rekognisi pengalaman lampau, yang hanya kuliah 12 SKS. Nah, kalau Bapak bilang tidak memanusiakan manusia, ini kebijakan bukan dari LPTK Bapak. Dan bukan miliknya Pak Dr. Muhin, bukan milik Prodi, bukan milik saya di Mataram. Ini milik pemerintah, program pemerintah yang harus kita junjung tinggi. Maka kan sudah ada fakta integritas, Pak. Kalau tidak bersedia, silakan jangan tanda tangan fakta integritas. Gitu. Kami di Mataram, kalau ada mahasiswa, mohon maaf ya, ada mahasiswa yang lalai-lalai, kita tegur langsung. Kalau Bapak tidak bersedia, silakan mundur, kita bilang. Karena masih ribuan guru yang ngantri. Ini masih 60.000 sekian guru yang mengantri PPG ini. Angkatan yang pretest 2019 belum semuanya ikut Pak, yang 2019. Untung ada tahap 3 buat Bapak Ibu, ini luar biasa, dapat LPDP itu. Ya masih ada ribuan guru yang mengantri, maka harus serius 3 bulan ini untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Nah itu Pak Jupri, sehingga mohon maaf, kami di Mataram perlaku. Nah mungkin di Madura saya tidak tahu, apakah boleh tidak mengerjakan tugas itu. Ya, nanti ditanya Pak Kapolri. Lebih ganas di Madura, Pak. Ya, boleh. Kalau di Madura lebih ganas ya. Tapi saya yakin tidak akan mungkin berani Pak Kaprodi memberikan mahasiswa dispensasi jangan kerjakan tugas, tidak mungkin. Karena LMS itu dibaca oleh nasional, Pak. LMS kita ini bukan dihandle oleh LPTK IAIN Madura. Ada Jakarta yang pegang sistem itu. Sehingga kita tidak bekerja saja, mereka tegur langsung, Pak. Ini dosennya belum begini, itu ditegur dia. Oke, itu Pak Ustadz, nggih? Ya, penjelasan dari saya. Oke. Pak Jupri, semangat Pak Jupri. Iya, nanti kelompok sekali Pak Jupri, datang kelompok sekali kita jampi-jampi deh. Kita jampi-jampi Pak Jupri ini. Ada jampi-jampinya Pak di Lombok, Pak. Ada, kita jampi dia nanti. Belajar sama saya Pak, jampi-jampi. Bapak kita sama-sama dari Mataram, nggih. Oh, Masya Allah, ada yang dari Mataram ini? Nggih. Alhamdulillah. Nanti kalau Mataram bisa berkunjung ke Fakultas Tarbiyah kalau ada hal-hal yang masih dirasa sulit. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Datang ke UIN tidak masalah. Ya. Datang ke UIN. Pak, satu lagi saya mau nanya PTK Pak. Gimana itu? Surniati sebelumnya nanti ini ada yang lain juga mau bertanya, tapi tadi kan sudah, nanti lagi akan kami berikan kesempatan. Tapi sebelumnya kami berikan lain dulu. Tadi Pak Ali Bapak sudah antri mau bertanya. Apa Pak Ali Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doktor. Tadi saya sekarang mencoba menurunkan tensi kehangatan dan rasa pesimis dari teman-teman. Kalau tadi teman-teman sudah mengatakan pusing, bingung dan semacamnya mendengarkan pemaparan dari dosen sejak jam 1, ditambah pertanyaan Pak Jufri tentang TPAJK yang membuat hati mereka semakin tidak karuan. Maka pertanyaannya saya tensinya diturunkan pertanyaannya ke yang lebih mudah, yaitu tentang pemaparan pembuatan RPP itu, Pak. Tadi kayaknya belum dijelaskan format RPP itu disiapkan oleh LMS atau format bebas sesuai dengan keinginan teman-teman mahasiswa, baik dari RPP-nya, Prota dan Promisnya, karena banyak format dan banyak versi Bapak yang sama-sama digunakan oleh madrasah kita. Nah, apakah format itu bebas kita memilih atau disiapkan oleh sistem
Itu saja pertanyaannya. Jadi pertanyaannya lebih ringan, tidak ringan kepala ini. Ya. Sama beratnya Pak. Terima kasih Pak Ali ya, Pak Ali Wafa. Nah untuk ya tensi memang harus, kita tidak boleh terlalu tinggi tensinya, nanti stres kita Bapak Ibu. Stres Pak, harus didinginin Ini Pak Jupri sepertinya kurang komunikasi dengan kawan-kawan. Bangun komunikasi. Masalahnya begini Pak, misalnya Pak Jupri kesulitan di bagian apa? Kan ada kawan lain yang satu mapel itu bisa membantu gitu. Bisa kerja bersamaan kita ya. Jangan dipendam sendiri, jangan dipendam sendiri. Nah untuk RPP Bapak Ibu, tadi kami juga di dosen sudah menyampaikan. Memang di format RPP ini di LMS tidak ada format bakunya ya, tidak ada format baku. Termasuk juga LPTK. LPTK UIN Mataram tidak menyediakan format baku ya. Kita hanya memiliki instrumen penilaian. Jadi RPP yang Bapak Ibu gunakan di sekolah, silahkan itu yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat perangkat. Tetapi catatannya, bukan RPP satu lembar loh. RPP satu lembar tidak mencerminkan apa yang tertuang di dalam instrumen penilaian itu. Kalau Bapak unggah instrumen RPP satu lembar, khawatiran nanti banyak penilaian yang kosong. Karena tidak semua diakomodir di situ. Maka minimal apa yang tertuang di dalam instrumen penilaian kami di LPTK itulah yang menjadi guidance-nya ya, guidance para dosen untuk melihat misalnya tujuannya ada tidak, indikatornya ini ada tidak, itu semua harus tercover. Kalau RPP satu lembar kan tidak ada komponen itu Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf nanti saya tidak tahu di IAIN Madura, silahkan dikomunikasikan dengan Prodi apakah ada kesepakatan format atau tidak. Saya tidak berani menjawab ini harus sepakat atau tidak kan, itu karena saya orang luar. Ya, soalnya kami menanyakan ini karena sekarang ini diantaranya adalah penyamaan persepsi Bapak antara kami dengan LPTK. Takutnya teman-teman mencari format seadanya, toh nanti ternyata revisi semuanya. Nah, alangkah baiknya persamaan persepsi ini jelas bagi teman-teman. Intinya RPP yang memuat seluruh komponen dalam penilaian itu begitu. Oke, itu tadi yang disepakati di level dosen, sehingga kami katakan bahwa di Mataram pun tidak ada RPP yang format baku yang kita sodorkan ke mahasiswa. Jadi format bebas selama ini yang dipakai oleh mahasiswa oleh para guru tatkala mereka mengajar itu yang dipakai untuk RPP di dalam penyusunan perangkat. Tetapi catatan tadi bukan RPP yang hanya setengah lembar itu ya. Bukan yang setengah lembar itu, tapi RPP lengkapnya. Mungkin yang akan banyak masukan nanti di RPP itu bukan pada aspek komponen RPP-nya, tapi mungkin catatan-catatan tadi apakah sudah memuat TPACK dan seterusnya, itu mungkin akan banyak dibahas nanti Bapak Ibu ya. Betul. Kalau secara komponen kan Bapak Ibu, saya lihat RPP kawan-kawan di madrasah ini kan sudah ya sama saja ya. Secara komponen kan sudah lengkap, rapi, cuma mungkin ada bagian-bagian yang kadang-kadang tidak disebutkan, kayak model pembelajaran, strategi, teknik dan seterusnya, itu kan banyak yang belum mengadaptasi secara bagus. Nanti itu akan dijelaskan oleh dosennya. Itu Pak Ustadz, sehingga sekali lagi format, kalaupun IAIN Madura akan membuat format, nanti itu kebijakan dari LPTK-nya, Pak ya. LPTK nanti pasti disampaikan tatkala materi lokakarya itu mesti disampaikan oleh dosen yang mengampu pada kelas Bapak Ibu, kalau ada kebijakan LPTK. Begitu Pak Ustadz. Iya Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya tadi silakan kalau mau melanjutkan pertanyaan. Cukup. Sudah ada lagi? Jupri, Pak. Saya punya pertanyaan. Iya, silakan. Siapa itu? Nah, ben pulang ki akhir dengan kursus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah saya menyampaikan perasaan terlebih dahulu. Mohon maaf Pak Muhammad Hayat, suaranya kecil ya. Yang pertama adalah ungkapan perasaan dari perasaan yang saya rasakan pertama kali ketika mengikuti orientasi ini masalah lokakarya. Maka kami pun sebagai manusia ya sama seperti kawan-kawan barusan mengalami kekhawatiran.
mengalami kekhawatiran, mengalami kegundahan, ada sedikit tidak percaya, tetapi kami menyadari bahwa hal ini adalah pilihan. Hal ini adalah pilihan, maka untuk mengurangi rasa khawatir kami dalam menjalankan tugas ini, kami mohon kepada LPTK terutama untuk membangun jiwa kami agar kami bisa kuat kembali dengan cara, bisa saja RPP itu harus dikasih contoh dari LPTK sendiri yang ditaruh di LMS, walaupun kami harus berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Itu yang pertama, masalah ungkapan perasaan. Kemudian untuk pertanyaannya, masalah PTK yang pertama. Masalah PTK, kalau yang saya pahami, ini nanti mohon tanggapan dari Bapak. PTK ini adalah kan penilaian tindakan kelas. Ya, di sana diperoleh dari hasil kita PPL. Yang kami jadi tidak paham, Pak, apakah PTK ini adalah kelanjutan dari permasalahan yang kita temukan di waktu PPL sebagai tindak lanjut dari permasalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pembuatan video sumber belajar. Kalau seumpamanya kami membuat video dari praktek sholat dari hasil anak mengaji itu. Waktu anak mengaji itu kan ada praktik sholat, kemudian kita videokan, gitu, jadikan video, kemudian kita jadikan sumber belajar. Tuh, jadi kalau hasil praktek dari anak ngaji itu, karena itu bukan sekolah ya, bukan anak sekolah, apa kita boleh itu membuat video yang seperti itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaannya terkait masalah PTK lagi, yaitu yang dicontohkan barusan adalah masalah PTK fikih. Tetapi kami mohon untuk PTK yang Kurdis itu bagaimana gambaran awalnya untuk PTK Kurdis, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, ini pertanyaannya numpuk ini. Ya, yang pertama kekhawatiran. Mohon maaf, ini segera Bapak Ibu sudah bangun optimisme ya, bangun optimisme bahwa saya bisa. Kalau sudah dari awal pikiran kita mengatakan negatif terhadap sesuatu, maka akan negatif akhirnya. Maka bismillah saya mampu. Maka dengan itu yang kita sebut dengan, mungkin saya tidak enak memberikan ceramah di sini, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi azam dulu Bapak Ibu. Azam itu adalah iktikad kuat. Ya, baru kita bertawakal. Jadi tadi kalau sudah dari awal Bapak Ibu punya semangat yang kuat, yakin saya. Tadi saya sudah ceritakan. Mahasiswa kami ada yang sudah drop, keluar dari grup, tidak mau lanjut, tetapi dengan semangat baru kami berikan. Bahkan dia lulus sampai UP Bapak Ibu. Terakhir lulus UP dia sujud syukur itu. Karena kami berikan motivasi, kemudian dia bisa menyelesaikan. Untuk contoh RPP, nanti kalau contoh RPP ini nanti Bapak Ibu bisa minta di dosennya. Jadi contoh RPP ini sudah banyak sekali berkembang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik di Google itu, apa yang tidak ada di Google itu Bapak Ibu. Cari RPP yang standar. Gitu ya. Yang menyangkut ada mungkin 10 item komponen utama itu silakan dicek di situ. Sehingga kalau kita bilang untuk mencari contoh ini sebenarnya zaman sekarang ini sudah sangat kita diberikan kebebasan ya melalui online untuk melacak contoh-contoh itu. Kemudian PPL dan PTK ini memang dia polanya terintegrasi Bapak Ibu ya, ini disebut dengan pola integrasi. Jadi PTK ini nanti akan Bapak Ibu terapkan pada saat Bapak Ibu PPL. Maka saya sudah katakan di awal, kita mengupayakan ya judul-judul PTK kita itu mengarah pada proses pembelajaran kita nanti pada saat PPL. Jadi jangan mengambil judul-judul PTK di luar apa yang kita PPL-kan. Kekhawatiran kita nanti tidak selesai dia Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu hanya PPL selama 26 hari, di saat itulah sambil menyusun laporan PTK dia.
PPL itu sambil ber-PTK. Maka mohon judulnya itu mengarah kepada apa yang Bapak Ibu lakukan ketika PTK, ketika PPL gitu ya. Apa contohnya Kurdis misalnya? Kalau Kurdis kan banyak sekali contohnya Bapak Ibu. Quran hadis itu misalnya siswa tidak bisa membaca Al-Quran. Lalu kira-kira dengan metode apa Bapak mengajar agar siswa itu bisa membaca Al-Quran dengan bagus? Misalnya Bapak di dalam RPP Bapak itu menggunakan metode apa misalnya? Metode apa? Tutor sebaya misalnya ya. Jadi itu yang harus dimuat di dalam RPP-nya juga ada, atau menggunakan metode media misalnya boleh. Ya, Bapak ngajar baca suratul Fatihah dalam RPP-nya itu misalnya menggunakan media apa? Media audiovisual. Media audiovisual ya. Media audiovisual itu media yang dapat didengar, dapat dilihat ya. Itu yang Bapak gunakan. Sehingga apa yang kita mau tingkatkan dengan media audiovisual itu misalnya kemampuan membaca Al-Qur'an ya. Maka judul PTK-nya adalah meningkatkan kemampuan membaca suratul Fatihah menggunakan media audiovisual. Itu kan menjadi contoh judul PTK dia. Meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an suratul Fatihah menggunakan media audiovisual pada siswa kelas 8 MTS bla 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 Madura. Misalnya begitu. Sehingga judul PTK kita ini terintegrasi dengan PPL-nya itu. Pada saat PPL itulah kita akan melakukan penelitian tindakan kelas. Itu contoh-contoh PTK seperti itu, Pak. Ada upaya ingin meningkatkan sesuatu. Ada upaya ingin meningkatkan sesuatu. Apakah kemampuan membaca Qur'annya, kemampuan menerjemahkan Al-Qur'annya, kemampuan makhraj hurufnya, dan seterusnya, silakan. Tidak masalah. Sama halnya seperti di fikih tadi itu. Secara kebetulan kami memberi contoh fikih. Di Quran hadis juga bisa kan? Kayak tadi itu. Nah, misalnya meningkatkan kemampuan siswa dalam menerjemahkan suratul Ikhlas dengan menggunakan metode index cut match. Misalnya kan ada metode index cut match namanya dalam metode pembelajaran itu. Nah, jadi itu yang Bapak Ibu coba. Jadi mengajar terjemahan suratul Ikhlas itu gunakan metode index cut match. Nah, matching kartu. Nah, itu kan salah satu contoh saja. Oke, itu Pak Ustadz ya, Ustadz Hayat. Kemudian untuk sumber belajar apakah boleh di luar sekolah? Boleh, namanya sumber belajar, Pak. Sumber belajar itu kan bisa kita eksplorasi dari berbagai situasi, silakan. Yang jelas muatannya itu sesuai dengan muatan apa yang akan kita ajarkan. Konten pelakunya siapa? Boleh orang lain, tak masalah. Namanya sumber belajar, ya. Kayak Upin baca surat Al-Fatihah. Boleh, enggak apa-apa. Tapi ini yang diminta kita yang membuat gitu, Pak. Bukan kalau Bapak Ibu download dari internet, dari YouTube itu sangat banyak. Coba sekarang Bapak Ibu klik nanti setelah acara ini, klik video sumber belajar Quran hadis, numpuk dia, Pak. Video sumber belajar Quran hadis, sekian banyak pilihan. Boleh ditonton, enggak apa-apa, sebagai contoh saja. Nah, dibuat acuan nanti, Pak. Boleh jadi acuannya, betul, jadi acuan itu Ustaz ya. Oh, begini yang akan saya buat. Nah, misalnya di fikih, sumber belajar fikih, Bapak Ibu cek di YouTube itu banyak sekali. Pilih satu sebagai contoh, nanti Bapak Ibu yang membuat. Nah, kan tuntutan kita di Lokakarya ini, Bapak Ibu mahasiswa PPG itu kan memang begitu dia. Bapak Ibu ini berada di level 7, di atas S1, tetapi di bawah S2. Dalam KKNI struktur keilmuan dalam kurikulum kita tuh berada pada level 7. Dia berada di atas level S1. Tetapi berada di bawah level S2. Ini sudah luar biasa Bapak Ibu. Di program pendidikan profesi guru ini. Maka kalau hanya sekedar kompetensi, skill di bidang membuat video sumber belajar kan menurut saya tidak terlalu sulit. Kalau Bapak Ibu tidak mampu melakukan, suruh orang lain. Adiknya, kakaknya kan boleh. Karena di situ tidak akan tampil siapa yang syuting, itu kan tidak tampil dia. Yang tampil itu adalah objeknya. Objek yang tampil. Jadi yang mengambil gambar itu boleh orang lain. Yang edit siapa? Boleh orang lain. Ya, silakan Bapak Ibu suruh. Siapa mungkin ada ponaan yang ahli IT bisa mengedit, bisa membuat gambar menjadi bagus, silakan, tidak apa-apa. Nah, itu kan menjadi lebih mudah sekarang ini Pak Ustadz ya. Ustadz Hayat, jadi lebih mudah dia sebenarnya. Bukan berarti Bapak harus belajar cara syuting video, itu kuliah lagi di program apa di SCTP itu. Cara membuat video.
Enggak, bukan kami itu. beratkan sebenarnya, Pak. Iya, bukan itu maksudnya. Intinya Bapak Ibu membuat produknya. Jadi tidak dilihat prosesnya itu siapa yang membuat, enggak. Ya. Boleh yang Iya. membuat itu orang lain, adiknya yang syuting Bapak Ibu. Iya. Gitu. Kalau video pembelajaran, maka aktor utamanya adalah Bapak Ibu guru. Aktor utamanya. Yang mengajar itu Bapak Ibu guru, yang syuting boleh orang lain. Nah, misalnya yang syuting itu guru lain, misalnya ya dari Bapak masuk kelas terus di syutingnya selama 30-40 menit dari menjelaskan sampai menutup pelajaran di syuting. Lalu syutingan 30 menit itu diedit menjadi 15 menit. Nah, 15 menit itulah yang Bapak kirim di LMS. Oke, paham Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Nah, sip, jangan dianggap sulit, Ya. Oke, cukup. Di Mataram sudah jam 4 kurang 10 menit. Nah, waktu Indonesia Lombok. Baik, mungkin sudah cukup. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Ini saya mungkin bahas soal ini raise hand untuk bertanya, atau kalau memang tidak untuk bertanya mungkin bisa diturunkan tangannya biar saya capai ya, diangkat terus. Baik, kalau memang sudah cukup karena di Pak Fadul memang jamnya sudah sangat sore, jam 4 ya. Jam 4, oleh karena itu mungkin bisa kita tutup untuk orientasi lokakarya dan BPL ini. Begitu ya Pak Fadul. Apa masih ada yang mau disampaikan? Oke. Ya, nanti enggak masalah, nanti kita komunikasi sama Pak Kajur, nanti Pak Kaprodi apa hal-hal penting nanti lainnya. Oh ya, tadi ada banyak permintaan dari mahasiswa untuk materi mungkin bisa di-share. Tadi sudah saya sampaikan kalau misalkan sudah kami dapat dari Bapak akan kami share kepada mahasiswa. Siap. Baik, untuk kegiatan hari ini kami sangat terima kasih kepada pemateri. Untuk selanjutnya kepada mahasiswa, kami berharap nanti bisa menjalani kegiatan lokakarya dan BPL ini dengan penuh semangat dan sehat. Ya. Amin. Ya. Amin. Sehatnya itu yang diperlukan. Semoga kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi yang kita program. Baik, untuk menghadiri acara ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam, mohon semuanya menyalakan kamera. Kami akan mengambil gambar tersebut. Mohon Pak Fadul, terima kasih. Karena di sini ada empat halaman, jadi mohon untuk mengangkat kameranya dulu karena saya akan screenshot per halaman. Sudah dapat belum? Dan halaman kedua ini Pak Anwar. Ya. Ini yang halaman Pak Muhammad Musairi, banyak yang belum konten Pak Mudar, Pak Rumzil, Pak Rumzil, Siti Sena, Pak Ahmad Maruf, Ibu Hadaifah. Orangnya masih Ibu. Baik, Semangat, Bos. Sudah tutup dengan kafaratul majelis. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.